Halo, peserta didik program pendidikan kesetaraan di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kamu menyaksikan video ini. PKBM Generasi Putih Bungsu Koto membuat video panduan pembelajaran di modul kemdikbud.go.id. Untuk paket A terdapat mata pelajaran penting Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, PPKN. Kemudian paket B, modul yang sudah ada, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, Matematika. Untuk olahraga, prakarya, dan seni budaya, itu masuk dalam satu mata pelajaran yang dinamakan dengan pemberdayaan. Kemudian ada PPKN. Dan di paket C ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, peminatan IPA, peminatan IPS, Matematika, olahraga, PPKN, prakarya dan kewirausahaan masuk dalam mata pelajaran keterampilan seni budaya, masuk dalam pembelajaran pemberdayaan. Kemudian ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Ini modul yang telah tersedia. Sedangkan untuk kurikulumnya akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Selain paket A, paket B, paket C, untuk kelompok khusus mata pelajaran yang ada mata pelajaran wajib, berusaha untuk memahami pengelolaan pendidikan kesetaraan dari sisi waktu. Jika kamu lihat mata pelajaran per mata pelajaran di e-modul, terdapat modul yang sangat banyak sekali. Di IPA misalnya terdapat 17 e-modul. Apakah 17 e-modul ini akan diselesaikan dalam satu semester dan seluruh tugasnya akan dilaksanakan secara menyeluruh? Tentu saja tidak, karena pembelajaran di paket A, paket B, dan paket C diatur oleh SKK. Memilih SKK sesuai dengan kemampuan dengan maksimal 25 SKK. Kemudian di sini ada kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini akan menjadi panduan untuk melaksanakan pembelajaran program paket A, paket B, paket C. Kita contohkan misalnya pada tahun pelajaran 2021-2022, pembelajaran dimulai pada bulan Juli 2021 dan akan berakhir pada bulan Juni 2022 selama 2 semester. Dan dari Juli ke Desember terdapat satu penerimaan rapor. Di sini kami membagi satu semester modul semester 1 dan 2. Pada semester ganjil diselesaikan 3 modul dan semester genap diselesaikan 2 modul. Namun jika kamu mampu bisa menyelesaikan 6 modul. Seluruh SKK harus diselesaikan sebelum mengikuti ujian akhir kelulusan. Buana Indah yang Merona ini merupakan modul ke-6. Modul ke-6 ini dapat diselesaikan sesuai dengan kalender pendidikan kita selama beberapa minggu. Di sini kamu akan mempelajari setiap unit-unitnya. Kemudian di sini kamu akan mengikuti ujian modul. Jika kamu gagal atau belum berhasil melewati nilai yang ingin dicapai, kamu bisa belajar kembali untuk unit-unit yang belum selesai. Misalnya untuk unit 1 nilai kamu sudah 80, namun di unit 2 nilainya 60, maka kita melakukan remedi atau pembelajaran ulang khusus di unit 2, dan kemudian di minggu berikutnya kita akan melakukan ujian ulang modul. Setelah selesai dari modul ke-6, kita akan lanjut ke modul ke-7, ke-8, dan seterusnya yang diatur sesuai dengan kalender pendidikan. Jadi, tanggal-tanggal ini merupakan tanggal-tanggal yang cukup penting untuk kamu bisa mengatur waktu dalam pembelajaran sesuai dengan tingkat dan derajat dalam program paket A, paket B, dan paket C.
Yang kedua, bagaimana memahami modul sehingga kamu bisa mengerti apa yang ingin dicapai dan apa yang bisa dipahami dari suatu modul. Kita ambil contoh modul paket B. Pada modul paket B IPA, kamu harus membaca secara berurutan sesuai dengan petunjuk modul. Di dalam petunjuk penggunaan modul, diwajibkan untuk membaca pengantar modul untuk mengetahui arah pengembangan modul. Ini artinya kamu harus menyesuaikan dengan modul. Apakah unit 2 bisa dipelajari tanpa selesai dulu unit 1? Jika di dalam modul disebutkan bahwa modul ini harus dikelola secara berurutan, maka untuk unit 2 baru bisa dipelajari jika kamu sudah menyelesaikan membaca unit 1-nya. Yang penting di dalam modul itu adalah membaca tujuan yang ingin dicapai melalui modul. Kita contohkan di sini tujuan pembelajaran modul 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan konsep pemanasan global dan beberapa faktanya. Mendeskripsikan itu berarti kamu bisa melakukan penggambaran. Nah, jika kamu tidak memahami dan sedang belajar secara mandiri namun tidak memahami apa artinya mendeskripsikan, kamu bisa membuka Google atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan carilah pengertian definisi deskripsi. Di sini kita cari di Google deskripsi menurut KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga arti yang kamu peroleh merupakan arti yang baku dan perhatikanlah tujuan setiap pembelajaran, kemudian tema modul tiap unit, pembahasan, urutannya. Untuk bisa mendeskripsikan konsep pemanasan global, kita pahami satu-satu dulu. Dahulu berbasiskan 5W1H, karena ketika kita mendeskripsikan, kita harus bisa memberi gambaran. Ketika kita menjelaskan pemanasan global, orang bisa memahami dan bisa membayangkan apa itu pemanasan global. Karena itu, buatlah pertanyaan, what? Apa itu pemanasan global? Apa penyebabnya pemanasan global? Apa akibat pemanasan global? Kemudian where, di mana pemanasan global ini bisa terjadi? Selanjutnya, when, kapan pemanasan global bisa terjadi? Kemudian why, kenapa pemanasan global terjadi dan bagaimana proses terjadinya? Siapa saja yang terdampak atau bisa berperan dalam proses pemanasan global? Bagaimana proses terjadinya dan bagaimana proses untuk mengurangi dampak pemanasan global? Buatlah list pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi, dan kemudian sesuai dengan KBBI, paparannya merupakan paparan detail. Temukan jawabannya di dalam bacaan, kemudian jawablah satu persatu pertanyaan yang telah disusun tadi dan jadikan dalam kalimat tersendiri, kalimat yang kamu buat sendiri sehingga bisa memberikan jawaban, dan jika kamu ceritakan kepada orang lain juga dapat memahami apa itu pemanasan global. Kemudian di sini ada tujuannya menyebutkan beberapa fakta, artinya ada contoh-contoh yang harus kamu temukan di dalam modul. Catat semua jawaban dan contoh-contohnya, kemudian rangkumlah menjadi kalimat dan
temukan dan jadikan penjelasannya, sehingga untuk tujuan pertama kita bisa memahaminya. Dipahami, kamu pun bisa memberikan jawaban. Jika kemudian ada pertanyaan, apa itu pemanasan global? Kamu bisa menjawab, pemanasan global adalah jawaban pertanyaan ini bisa kamu temukan dalam modul secara mandiri. Demikian paparan cara belajar di PKBM bagian 1. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.